Halo semuanya, ketemu lagi bersama gua Andi, masih bareng Kak Foni. Kita ada di konten di Obrolin. Kalau teman-teman punya lagi ada masalah, lagi kecewa, lagi sedih, teman-teman bisa obrolin bareng keluarga, bareng teman-teman, supaya teman-teman bisa bebas lepas gitu. Ini udah lupa gue episode keberapa. Kemarin kita udah bahas, ya banyak lah, kalian bisa lihat, cari di Obrolin, nanti pasti ketemu episode-episode lainnya. Nah Kak, gue bahas ini tema hari ini gue pengen bahas tentang idola atau fans. Kenapa tuh? Karena gue lagi keresahan gue sih, gue ngeliat di media sosial tuh banyak orang yang ngefans atau ngidoin sesuatu tuh kayaknya berlebihan gitu. Berlebihannya? Kayak rasa memilikinya itu tinggi banget gitu. Kayaknya idolanya tuh nggak bisa disentuh gitu. Nggak bisa disentuh maksudnya dia yang nggak bisa nyentuh atau orang lain yang nggak bisa nyentuh? Fansnya, artisnya. Oh, Artisnya tuh nggak bisa disentuh kayaknya. Terlalu sempurna bagi mereka. Didewakan gitu ya. Pokoknya kalau kita nyebutin kejelekannya, mereka nggak bakal terima. Ya terima gitu. Kalau Kak Foni sendiri punya idola nggak sih? Idola gue kalau selebritis gitu gue nggak punya sih ya. Idola apalah misalnya? Idola gue ya mak gue. Seriusan? Itu standar jawaban anak-anak yang ini ya. di luar keluarga lah. Di luar keluarga. Di bidang apapun, pendidikan misalnya. Nggak ada sih. Nggak ada. Masa lu nggak ngidolain seseorang sih? Nggak. Masa lu nggak tumbuh dengan apa gitu? Nggak tumbuh dengan musik, film? Tinggal di goa apa gimana sih? Gue nggak ini sih Andi, apa ya, gue nggak terlalu yang maniak begitu tuh, nggak, gue semua suka gitu. Jadi nggak ada satu khusus yang gue wah ini dulu gue banget, nggak gitu sih. Kayak nomor satu dia gitu misalnya nih. Kalaupun misalnya ya nonton film nih ya. Ada film yang gue tonton berkali-kali gitu tapi tetap gue tonton gitu. Diulang lagi. Atau misalnya kayak kalau ada dia pasti gue tonton gitu. Gue bukan lebih ke dianya, bukan lebih ke filmnya, lebih ke ceritanya ya. Iya gitu. Kalau lagu misalnya musik lebih ke karyanya, jadi ke lebih alirannya, maksudnya ke lagunya bukan ke orangnya. Enggak, gue nggak lebih ke situ. Oh gitu. Jadi kalau lu tanya idola lu siapa Kak, nggak ada gitu. Ya kalau memang mau yang nature gitu, yang alami, idola gue ya emak gue gitu. Karena gue lebih banyak belajar dari emak gue gitu. Hobi misalnya hobi apa, jadi suka sama dia tuh karena misalnya lu suka main ini, suka ini karena seseorang gitu. Oh enggak juga, nggak ada. Susah. Kesusah sih. Yaudah, sampai sekian episode kita kali ini. Kalau gue sih gimana kita harus punya idola gitu. Lu gak punya idola? Iya bisa aja, kenapa enggak gitu loh. Masa lu gak punya idola sih? Aneh banget ada orang gak punya idola. Loh, emang lo baru ketemu ya? Iyalah, kayak gitu. Di luar keluarga ya, kalau keluarga mah udah pasti. Sekarang gue tanya deh sama lo. Karena orang tua kan panutan kita. Iya. Gitu. Oke. Gue balik tanya deh sama lo ya. Gue balik tanya nih. Iya. Gue yang nanya. Emang menurut lo idola itu apa sih? Batasannya idola itu apa gitu? Sampai lo bilang mungkin lo berpikiran, Kak lu aneh lo Kak gak punya idola. Bagi gue ya, gitu. Bagi gue orang yang punya idola tuh aneh aja gitu. Karena kan kita tumbuh kan, misalnya kayak kita suka nonton film, kita suka hobi main basket, main bola gitu. Pasti kan karena ada satu sosok yang kita idolain, makanya kita suka hal tersebut biasanya. Itu buat lo gitu. Iya. sampai lo ngelakuin itu gak ada nih gue. Misalnya gue suka baca. Karena siapa gitu? Iya, karena pertama bukan karya yang pertama. Gue suka misalnya Sherlock Holmes.
ceritanya bagus. Akhirnya gue suka, gue ngidolain dia karena penulisannya bagus, rapi dan lain-lain lah kayak gitu. Terus gue suka Raditya Dika karena lucu, maksudnya masuk ke gue kayak gitu kan. Penulisannya bagus kayak gitu. Gitu ya. Jujur sih gue nggak ada yang begitu nih, bener. Kalau yang sampai mengidolakan terus gue bikin ini, nggak ada. Ya udahlah kalau nggak ada, bebas lah, di demokrasi tapi kita. Gue lebih Yaudah suka lah, ke karyanya lah. Iya siapa gitu misalnya. Yang lu suka, karya orang yang lu suka siapa? Karya orang. Berarti lu nggak suka kalau nggak tahu karyanya. Masa lu suka karya tapi nggak tahu karyanya apa, orangnya apa? Gue nggak tahu, gue nggak terlalu aware dengan yang begitu sih ya. Misalnya lukisan, ya lukisannya apa, lu nggak tahu pelukisnya bebas lah, lukisan apa misalnya. Lukisan misalnya enggak. Mungkin Benyamin kali ya. Benyamin. Gue suka aja sih dengan karena lagunya apa? Dia gitu. Karena lagu atau filmnya nih? Karena lagunya. Filmnya enggak. Lu ada masalah sama dia? Maksudnya ada masalah? Enggak. Lu gak suka sama filmnya lu? Bukan gak suka sama filmnya. Gue lebih suka denger lagunya sih. Rumahnya deket nih sama rumah lu nih. Mayoran kan dia kan, Mayoran kan. Mayoran sini. Mayoran kan dia. Tapi yang jelas gue nggak idola yang banget fanatik idola gitu nggak sih. Oke. Gitu. Ya gue juga nggak ada yang, gue juga termasuk orang yang nggak fanatik banget ke personal gitu. Ya gue sekedar suka, gue karena bisa suka sesuatu karena dia gitu, jadi makanya gue idolain bisa gitu. Gak sih, gue lebih kalau gue sih lebih ke karya ya. Lebih ke karyanya gitu loh. Ya kayak Tante Titi Puspa gitu ya. Gitu. Lebih suka lagu-lagunya kan enak gitu. Emang lu harus dibongkar ya pelan-pelan ya. Itu keluar tuh nama-nama, ada Benyamin, ada Titi Puspa. Harus pelan-pelan. Tapi gue nggak, kalau di image gue ya, di bayangan gue yang namanya idola itu, di bayangan gue tuh orang yang ngefans banget kayak gini. Karena gue punya satu adik gue tuh, adik di bawah gue itu. Ya ada di bawah lu, kalau di atasnya kakak, ini kocak. Humor. Maksud gue adik gue langsung gitu kan, gue punya 2 adik nih, ini yang di bawah gue persis. Itu dia benar-benar yang kalau udah suka sama artis, dia suka sama Justin Bieber gitu ya. Nah itu yang benar-benar ngejar dia, terus setiap karyanya dia, lagunya hafal gitu, terus albumnya pasti dibeli gitu. Albumnya dia pasti beli gitu, terus posternya dia punya, perkembangan kehidupannya dia kayak apa itu diikutin gitu, dia tahu gitu. Nah gue nggak sampai yang segitunya. Gue juga enggak gitu. Sih, gue juga enggak. Oh gitu ya. Karena gue miskin. Karena kalau gue ikutin mahal. Budgetnya gede. Budgetnya nggak sanggup. No. Tapi menurut lo itu idola bukan? Idola juga. Ya cuman memang ya kan, maksudnya nggak semuanya. Tingkatannya gitu kali. Maksudnya nggak harus diikutin aja semuanya gitu. Oke. Minimal, misalnya nih, gue suka pemain bola. Minimal kan gue biasanya ya orang tuh bilang kalau lu ngefans sama dia berarti lu minimal punya lah karyanya dia, apanya dia gitu. Ya kalau suka sepak bola kan minimal suka bisa beli jersinya. Jersey ori bola aja 1,5 juta. Mendingan buat bayar kos ya? Iya. Berapa bulan? Tapi kalau lu ngidolain dia nih, itu biasanya apapun yang ini lu rela berkorban demi idola lu itu. Nah, gua enggak sih. Gua enggak sampai segitu. Gua enggak sampai segitunya. Jadi gua tuh pokoknya gue minimal gue bisa suka sesuatu hal karena dia, udah biasanya awalnya tuh. Dan lu idola lu sendiri siapa? Gue ada di berbagai macam hal sih. Misalnya kayak tadi gue bilang gue suka buku, gue suka Arthur Conan, itu penciptanya Sherlock Holmes. Lu suka sama dia? Iya, karena novel detektif yang pertama kali gue baca dia, dan bagus gitu. Ketika ada novel-novel detektif lain, gue jadi kayak kurang antusias, lebih ke dia gitu. Kalau pemain sepak bola, gue juga nggak terlalu
gimana sih. Cuman sekedar suka doang. Gua waktu main bola, maksudnya gua tumbuh main bola, tumbuh bersama dianya gitu. Maksudnya dianya bertumbuh di klubnya, gua terinspirasi sama dia gitu doang. Dari cara mainnya biasanya. Tapi kalau kayak orang-orang kan ada tuh kayak gitu tuh, sampai beli apa gitu. Lo nggak sampai gitu? Gua enggak sih. Di luar nggak punya duit, kayaknya memang masih logika lo masih berjalan. Berjalan. Okay. Nah, kalau lu sendiri Kak, mungkin kalau tadi kan lu bilang lu tuh nggak punya idola dan lain-lain, tapi mungkin lu punya case tertentu atau lu pernah lihat lah. Kan lagi rame nih masalah K-pop. Ada yang suka K-pop juga nggak? K-pop sih Korea atau drama Korea gitu. Drakor iya. Tapi ya? Kalau yang K-pop itu sih musik, K-pop kan lebih ke musik ya. Drama Korea ke film, ada seri-serisnya gitu. Nah, gua nggak tahu sih kalau di drakor ya. Tapi fenomena K-pop kan mungkin lu pernah lihat. Mungkin lu pernah dengar. Kan keras tuh. Fans-fansnya tuh galak-galak. Gue tadi juga baru baca tuh berita. Galak-galak banget. Lu misalnya lu ngatain salah satu personil di salah satu apa namanya istilahnya, apa ya namanya kalau nyanyi bareng-bareng itu, grup idol. Lu tuh bisa dibully massal. Kalau bener ya kan, itu tadi yang gue baca. Kalau secara psikologi tuh kenapa sih Kak? Kenapa orang sampai segitunya? Iya gitu. Padahal kan gini ya. Pertama nih ya, kita secara objektif aja misalnya. Kan dia nggak kenal nih. Lu cuma lihat dari layar kaca gitu. Oke lah, misalnya lu orang tajir banget lah, kita anggap. Mungkin lu pernah nonton konsernya. Lu bisa ngeliat dia langsung. Tapi kan lu nggak kenal personal sama dia gitu. Kenapa lu punya rasa memiliki yang setinggi itu gitu? Setinggi itu ya. Nah, itu kalau secara kenapa orang kayak tadi lu bilang, kenapa orang perlu yang namanya idola gitu kan? Iya. Kita bahas dari situ dulu ya. Kenapa sih orang perlu yang namanya idola? Terus kenapa sampai fansnya tuh fanatik banget gitu? Iya. Sampai idola artisnya itu diomongin orang, dia yang marah. Ya. Padahal artisnya mungkin cuek aja gitu. Nah, itu kenapa seseorang itu memerlukan idola? Itu kebutuhan buat ningkatin yang namanya self esteemnya dia. Beberapa waktu lalu kita udah ngebahas tentang self esteem ya. Di episode ya kesekian lah, gue lupa tuh yang mana. Minder betul. Nah, itu untuk meningkatkan self esteemnya dia gitu. Itu pertama, kenapa dia perlu seseorang itu biasanya mengidolakan gitu. Kenapa terjadi seperti itu? Karena self esteem itu terbangun dari dua faktor. Yang pertama dari dalam diri sendiri, yang kedua dari pengakuan orang lain. Gitu. Tapi nggak semuanya kan artis itu kenal kita gitu kan. Iya kan? Gitu. Tapi paling enggak kan sesama apa ya? Fans club ya. Kalau yang sama-sama kita anggap suka lah, fans club lah gitu. Sesama fans clubnya itu kan dia mendapatkan pengakuan, oh iya lu sama lu sama gue gitu. Itu yang bikin akhirnya self esteemnya seseorang itu muncul tinggi gitu. Nah, itu yang akhirnya bisa yang secara nggak langsung nilai-nilai yang ada dalam idolanya dia itu otomatis masuk ke dia. Nah, itu yang akhirnya orang bilang lo terobsesi sama dia sampai itu bikin terobsesi sama dia yang mungkin bisa dibilang lo udah nggak bisa berpikir secara logik gitu ya. Jadi orang nyerang fans lo, artis lo, idola lo, lu yang marah gitu. Karena menurut lo lu sudah menjadi bagian dari orang itu, padahal orang itu nggak ini banget. Iya, karena kan banyak. Iya. Yang fansnya banyak, bukan lu doang. Betul, gitu. Nah, itu karena itu dia merasa dengan dia suka sama dia punya idola, misalnya artis Korea gitu. Sekarang kan karena artis Korea, kalau tadi gue bilang gue suka sama Benyamin dengan Tante Titipus ya lu
orang-orang pasti yang nonton ini tau lah umur gue masih berapa gitu kan. Oldies banget gitu kan. Tapi jangan salah loh, gue kenal satu anak SMP, anak SMP itu sukanya lagu-lagu oldies loh. Gitu, hafal gitu, lebih hafal dari gue. Referensi. Orang tuanya denger apa? Itu mah nggak bisa disalahin. Gitu ya. Lah, tuh coba ya kalau kita pernah dengerin misalnya nih kayak anak-anak band. Pasti kan referensinya kayak The Beatles. Seumuran dia The Beatles, orangnya udah meninggal. Gitu ya. Dia tau dari mana? Pasti orang tuanya kan. Orang tuanya tua berarti. Asem bener. Tapi kan gini nih, walaupun ada orang yang anak-anak itu tadi ya, ada anak-anak yang apa namanya, walaupun orang tuanya mungkin dengar lagu ini, lagu apa, lagu jadul gitu, tapi dia kan biasanya lebih terpengaruh dengan teman-teman sembayanya kan. Iya. Gitu, dengan teman-teman sembayanya gitu. Nah itu yang bisa bikin kepercayaan diri dia itu naik gitu. Ada yang ngedukung gitu loh. Nah terus kenapa orang bisa sampai apa namanya, punya rasa memiliki yang tinggi, cenderung itu, posesif itu ya, cenderung posesif, betul. Itu hati-hati tuh. Iya, karena dia ngerasa kayak apa ya, lu tuh punya gua gitu. Iya. Kalau di dunia psikologi itu namanya udah kena gangguan. Ya kan? Serem ya. Ngeri sih. Namanya celebrity worship syndrome. Ada ternyata. Ada lo, hati-hati lo. Celebrity worship syndrome. Teman-teman cari syndrome. Nanti kalau penasaran apa sih. Berarti gitu loh. Sindrom pemujaan artis gitu, selebriti gitu maksudnya. Iya. Gangguan itu apa sih? Gangguan obsesi adiktif. Jadi adiktif itu kan apa ya? Kecanduan. Kecanduan karena terobsesi. Iya. Dengan artis idolanya dia. Efeknya gitu. apa tuh? Efeknya akhirnya segala kehidupan artisnya itu dia ikutin. Ya itu tadi yang lu bilang. Jadi dia nggak bisa berpikir secara logik gitu. Nah dia bisa rela ngeluarin uang sedemikian banyak untuk bisa mungkin nemuin itu artis. Merasa diakuin gak sih? Merasa diakuin dianya. Iya. Ya kan misalnya kayak untuk kita dapat pengakuan. Iya kan, betul kan? Kayak dia beli merchandise-nya, dia beli albumnya, atau dia beli pokoknya produk-produk artisnya itu dibeli kan kayak dapat pengakuan kan bahwa gue lebih daripada lu gitu. Sama lingkungan fans clubnya udah pasti lebih. Iya. Atau mungkin misalnya kalau zaman sekarang yang gue tahu nih, kalau kita beli sesuatu atau kita habis nonton sesuatu biasanya kita tag tuh nama artisnya. Betul. Supaya di repost. Nah, adik gue tuh pernah nge-tag dia bikin cover bikin apa gitu ya, lupa, TikTok kalau nggak salah. Itu bikin TikTok terus di tag ke itunya, ke artisnya. Kan. Itu katanya dibales. Gue nggak tahu deh beneran dibales apa nggak. Direspon. Wah itu senengnya, udah kayak dia dapet hadiah miliaran deh. Gitu. Iya. Gue bilang apa sih gitu ya. Oh ternyata memang itu kebutuhannya dia, pemuasan dirinya dia. Gitu. Mungkin ya, karena interaksi artis kan, selebriti kan banyak yang ngefans sama dia, mungkin di notice sama dia tuh. Betul. Kebanggaan. Coba main Twitter sekali-sekali. Tahu nggak kenapa Kak? Kenapa? Mention nama artis tuh kayak biasa aja. Gitu ya. Kayaknya kalau main Twitter nih, kalau di Twitter tuh kayaknya tanya jawab sama artis tuh kadang-kadang balas-balasan tuh kayak biasa aja. Oh. Tergantung artisnya memang. Apa yang gue follow artisnya nggak sibuk kali ya? Dia balas. Bisa jadi sih. Nggak, tapi memang beberapa artis di Twitter karena lebih ketulisan kan. Jadi ngungkapin pendapat, ngobrol kayak lebih biasa aja gitu. Dibanding kalau di Instagram, di Instagram atau medsos lain, biasanya lebih agak katanya sih kata orang lebih random katanya Instagram juga. Di mana? Di IG. Iya. Karena kadang foto nih. Ya. Karena kan visualnya lebih nyata ya. Iya dan kita nggak tahu mau nanggepin apanya kan. Kalau di Twitter kan
kayak kalimat, kita bisa respon tuh kalimatnya. Iya. Gitu. Betul. Gitu. Jadi makanya kalau di notice di Instagram atau di TikTok, iya itu kayak seneng. Karena kayak gimana gitu aku pasti. Ini loh, lihat dong. Dia cerita sama anak-anak gue sih, gitu kan. Lihat dong nih, anak gue kan manggil adik gue bunda gitu. Lihat dong nih, lihat nih IG-nya Ndok di apa? Notice ya? Iya, di notice gitu. Dibalesin nih sama artis ini nih, siapa gitu namanya, gue lupa. Gue bilang apa sih? Anak-anak gue cerita, gue cuma ngedengerin, oh gitu ya. Gue langsung searching gitu ya, gue tanya sama beberapa dosen gue. Ya memang ada orang-orang yang seperti itu, dan itu tadi dia bilang udah kena sindrom itu tadi, celebrity worship syndrome. Baru tahu tuh buat tuh. Ntar coba kita kecanduan akhirnya. Coba ntar kita, kalau teman-teman boleh googling coba artinya apa. Mungkin jangan-jangan teman-teman yang nonton salah satu udah kena itu tuh. Kena gangguan. Nah, ngomongin kepemilikan, kayak ngerasa memiliki artis, kadang-kadang ekspektasi juga jadi tinggi. Maksudnya? Cewek deh, kita misalnya cewek ya. Cewek kalau udah ngartis udah ngefans sama pemain drama Korea, sama apa namanya, artis K-pop atau artis-artis luar negeri lah, Amerika dan lain-lain. Pokoknya artis-artis yang ganteng dan cantik secara umum, ya ekspektasinya bakal tinggi tuh, pengen punya pacar kayak itu, betul. Pengen suami kayak gitu. Itu ini nggak sih Kak? Kayak kasihan nggak sih maksudnya? Karena yang ditemuin sama dia kan gitu ya? kekejar nggak sih? Kayak karena belum tentu ketemu orang kayak gitu di kehidupannya kan. Nah itu yang apa namanya, yang tadi gue bilang di awal, sebenarnya itu kan menjadi kebutuhannya dia ya, untuk memenuhi kebutuhannya dia, untuk meningkatkan self esteemnya dia, kepercayaannya diri, kepercayaan dirinya dia gitu kan, sampai dia milikin identitas gitu. Tapi ada orang-orang yang akhirnya itu tidak bisa mempertahankan kewarasannya dia, dalam tanda kutip kewarasannya itu. Nah itu kenapa bisa begitu? Ya karena itu tadi dia udah edik sama orang itu, jadi dia nggak bisa berpikir logik lagi. Sampai dia kayaknya suami gue tuh harus dia gitu. Ya, ada sih. Kadang kita yang cowok-cowok yang di ini kasihan gitu. merasa tersaingi gitu ya, merasa nggak lagu. Kayaknya merasa nggak lagu nggak sih lu nih? Bisa jadi karena idola mereka ekspektasinya makin tinggi tuh. Terlalu tinggi gitu ya. Terlalu tinggi mungkin masih wajar. Kalau ini kan kayak udah nggak pernah ketemu gitu, di luar jangkauannya mereka gitu. Kalau cuman ganteng mah mungkin di lingkungan mereka pasti ada. Cuma kalau sampai kayak gue tuh harus kayak gue nikah sama dia gitu, kayaknya udah ya, jadi aneh kan. Jadi apa yang dia lihat itu udah melekat ke dalam dirinya dia, dan akhirnya itu membentuk identitas dirinya dia gitu. Nah itu wajar nggak sih Kak? Harusnya enggak sih. Harusnya nggak wajar. Tapi akhirnya kewajaran itu bukan wajar sih sebenarnya ya. Itu tadi, itu pengaruh karena dia udah nggak bisa berpikir secara normal gitu ya. Kewarasannya terganggu dalam arti kata, bukan kewarasan orang gila gitu ya, enggak. Tapi memang cara berpikirnya dia akhirnya terganggu oleh itu. Gitu. Jadi apa yang dilihat, apa yang dilakuin idolanya itu udah yang paling bener deh. Iya, biasanya gitu. Itu yang udah salah pun dibela. Betul, gitu. Karena itu udah melekat dalam dirinya dia, dan itu yang akan membentuk identitas dirinya dia. Gitu, dan akhirnya dia berpikir apa-apa pokoknya yang hebat itu dia lah. Betul. Gitu. Kayak apa ya, kayak mereka nih, kayak di media sosial udah mulai rame tuh pakai foto profilnya tuh foto-foto idolanya. Gitu. Kadang teman gua, misalnya teman kita nggak tahu nih dia apa bukan nih. Apalagi pakai nomor baru gitu kan, pas WhatsApp, ini siapa opa WA gua gitu. Kita jadi bingung sendiri. Iya, gitu ya? Udah gitu. Kadang gua nggak tahu, kakak main Twitter nggak sih? Enggak ya. Di Twitter itu trending topik yang paling sering itu Korea Kak, Indonesia. Sekarang ya? Iya, dan Koreanya kagak. Dan di Indonesia gitu, di Koreanya mah enggak. Iya,
Tapi banyak lah trending topik di Indonesianya paling sering hampir setiap hari itu pasti Korea. Apapun itu dari drama Korea sampai K-pop itu udah pasti trending di Indonesia. Dan mereka tuh sering ngebahas bahkan tweet, kalau nggak salah gue pernah baca tweet tentang Korea paling banyak itu dari Indonesia. Karena orang Indonesia itu cenderung follower semua sih Andi, rata-rata ya. Iya. Gitu. Itu yang akhirnya membuat, itu juga mesti hati-hati tuh teman-teman yang dengar ini. Oleh sebab itu kita jangan jadi follower gitu loh. Ya. Kalau bisa orang yang ikut kita. Gitu. Nah, kecenderungan kita jadi follower itulah yang itu berkaitan dengan apa? Kemarin episode yang kemarin tuh tentang minder. Iya. Orang-orang minder itu akhirnya apa? Ya jadi follower lah gitu, yang akhirnya yang bisa menyebabkan lo kehilangan kewarasan lo gitu, dan lo beranggapan bahwa apa yang di sekitar lo itu nggak bener gitu, kecuali ya idola lo itu. Gue sih kalau gue tuh nggak menyalahkan lah, mungkin lo pengen punya suami atau punya pacar seganteng artis-artis sana gitu, tapi maksud gue pakai logika sedikit gitu, karena lu nggak pernah ketemu dia. Betul. Lu nggak pernah interaksi sama dia. Bagaimana secara logika manusia lu bisa punya hubungan intim sama dia gitu, dari pacar sampai suami seperti dia gitu. Dan kalau lu nyarinya kayak dia kan ya susah dong. Kayak gue pengen rugi sendiri sih. Akhirnya kan waktunya kebuang cuma karena gue pengen sama orang itu gitu. Padahal lingkungan lu nggak ada yang kayak gitu, mukanya begini semua. Nih kayaknya jeritan hati lu ya. Enggak. Gua cuman baca-baca di Twitter doang, kayaknya mereka tuh terlalu berlebihan aja menurut gua. Kan sesuatu yang berlebihan kan nggak baik. Ngefans itu terlalu berlebihan gitu. Tapi sebenarnya memang apa sih? Mungkin dulu ada orang-orang seperti ini ya, yang lu bilang fanatik fans gitu kan. Ya pasti ada. Dari dulu pasti ada. Dari zamannya kita muda, lu masih muda ya. Gua akuin lah, gua udah agak sedikit old lah gitu kan. Daripada lu yang ngomong kan gue sakit hati gitu nih kan, sendiri gitu. Nah, tapi kenapa itu terblow up? Ya karena sekarang kan zamannya medsos. Iya. Orang semua naik ke medsos, apa-apa naik ke medsos. Ya kayak istilah-istilah yang baru-baru kan sering kita lihat karena medsos ini kan. Betul. Kayak kemarin episode ghosting. Yang lalu kita bahas tentang ghosting gitu. Bullying, gitu-gitu kan. Itu kan terekspos karena medsos. Sebenarnya kan itu kejadian udah dari zaman gua SMP, itu tahun berapa ya? Namanya aja bukan itu gitu. Iya. Ya, namanya. Dulu kan namanya ngegencet, gua inget banget tuh. Baru keinget. Namanya digencet gitu. Oh, digencet kakak kelas. Iya, lo habis begini gitu. Iya. Kan istilahnya sekarang kan namanya bullying gitu. Lebih lebih bervariasi aja sih. Nah, itu karena semua ya karena medsos juga sih. Akhirnya itu terblow up dan semakin banyak orang-orang yang bisa mengekspresikan dirinya lebih nyaman di dunia maya daripada di dunia realitanya. Nah, itu berkaitan dengan materi yang lalu, seperti yang gue tadi udah bilang, orang-orang yang lebih nyaman di dunia maya biasanya dia tidak memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi di dunia nyata, penerimaan dirinya di dunia nyata. Dia merasa gue nggak dianggap nih di dunia nyata gitu, gue nggak ada yang dengerin gue nggak ada yang peduli sama gue. Tapi kalau di sosmed gue banyak lo yang like, gue banyak lo yang komen gitu. Nah, dia lebih nyaman di situ. Hati-hati aja sih buat teman-teman yang begitu. Nah, maksudnya iya, makanya gue bilang kalau ngefans tuh nggak masalah, ngeidola tuh nggak masalah. Kadang kan idola juga bisa jadi apa ya, bikin kita semangat, bikin kita pengen apa ya, jadi positif gitu, vibe-nya positif karena ngeliat dia. Karena kan artis atau selebriti kan pasti nunjukin ke depan orang, ke umum kan, pasti ke publik itu pasti yang baik-baik. Pasti kan, pasti yang baik-baik kan. Nah, pasti kita kalau ngeliat dia kan, dia semangat tiap hari, bla 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 gitu kan. Bagus sebenarnya, ya cuman jangan berlebihan karena kita nggak tahu kehidupan dia di belakang itu. Iya, betul. Gitu kan. Berlebihan lu pengen jadi ini, pas lu ketemu kalau kaget nanti padahal tiba-tiba. Setuju. Nah, itu yang pengen gue tanyain tuh, Kak. Kalau lu sendiri misalnya, kalau lu sendiri nih,
lu bisa nggak ngebedain orangnya dengan karyanya? Maksudnya karakter? Iya, karena kayak gue bilang tadi, kita kan nggak tahu nih di belakang itu dia, kita nggak tahu dia seperti apa di kehidupannya, dia seperti apa. Iya. tapi karyanya kita tahu pasti, atau di depan di publik dia pasti udah baik-baik aja, pasti orang-orang baik gitu. Oh, ini nih misalnya di belakang lo orangnya nggak benar gitu ya. Iya, tapi karyanya bagus. Karyanya bagus. Kalau lu sendiri bisa nggak bedain itu? Atau lu nggak bisa? Sekarang ini lumayan bisa sih. Lumayan bisa. Lu punya alasan tertentu kenapa? Punya alasan tertentu kenapa? Ya karena ini tadi ya, media sosial udah banyak gitu kan. Terus memang kan semua yang masuk ke berita media sosial itu belum tentu benar gitu. Iya. Cuman gue ngelihat dari cara dia ngerespon aja. Dari cara dia ngerespon berita gitu kan, berita yang lagi beredar gitu. Ini untuk idolanya kan, ngomongin artisnya. Dari cara dia ngerespon beritanya gitu, terus dari dari pengakuan dia di medsos waktu di tayangan itu, waktu dia diwawancara atau apa. Iya, sedikit banyaknya sih gue bisa lihat ya dari perilakunya dia aja sih gitu. Tapi nggak semua juga gue bisa ini. Iya. Biasanya kalau orang yang sering gue lihat tayangannya, terus gue lihat ini bisa ini. Tapi lu udah bisa bedain. Maksudnya bisa bedain. Jadi ini yang benar-benar tulus, ini yang benar-benar enggak. Jadi kalau tipis. Misalnya nih lu tahu personal orang ini buruk, tapi karyanya bagus, lu tetap bisa nikmatin karyanya gitu. Bisa. Jadi misalnya kayak dia ngadain konser, tapi lu tahu nih karakternya jelek, lu tetap datang. Gini, apa namanya? Anggaplah penyanyi lah, kita lagi penyanyi. Iya. Terus karakternya misalnya dia buruk di belakang. Atau pernah beredar lah kabar buruk tentang dia. Tapi karyanya bagus, dan lu suka. Gue suka. Lu tetap datang ke konsernya? Gue tetap datang. Karena gue lihat karya. Karena yang tadi gue bilang di awal, gue nggak terlalu pusingin orangnya selama karyanya itu bagus, buat gue nyaman, buat gue sih nggak masalah. Ini di sisi logika kita berjalan ya. Karena kalau logika kita berjalan, semua yang dilakuin dia pasti benar. Ya kan? Iya sih. Ini posisinya di logika berjalan ya. Kalau nggak berjalan, soalnya apapun yang lu lakuin, fans artis lu yang apapun yang lu lakuin itu pasti lu belain mati-matian. Enggak, dia nggak salah, pasti begitu. Gue bukan ngelihat dia nggak salah Yandi. Tapi kalau misalnya dia konser nggak maksudnya di sisi lain ada kita yang ngefans berlebihan. Kalau udah berlebihan ya, udah over, pasti kan apapun yang dilakuin pasti dibelain gitu. Dia nggak bisa ngebedain mana karya mana. Pasti dibela-belain terus gitu. Biar karyanya jelek juga iya aja gitu kan. Kalau gue sih masih nilainya, kalau memang karyanya masih bisa gue nikmatin, ya gue nikmatin gitu. Gue tuh udah mulai cuek gue sama personal orang yang gue idolain. Karena menurut gue gini, gue nggak bisa ngatur hidupnya dia. Gue nggak kenal sama dia juga pun nggak kenal sama gue. Kayaknya gue cukup di karyanya aja. Iya. Gitu. Kalau gue sih lebih ke situ sih. Soalnya kita bakal kecewa nggak sih tiba-tiba Betul, kita bakal kecewa karena tiba-tiba misalnya nih dia ada bukan pemain bola, gue idolain. Gue idolain dia tuh sampai gue tahu dia pemain bola pokoknya dia tuh baik, rajin ibadah, rajin gereja, terus katanya ya yang gue denger gajinya dia itu sebagian dikasih ke gereja. Kan gila tuh, kayak kalau kita kan kayak ngerasa kayak gila, dermawan banget gitu ya. Baik banget kan. Hubungan keluarganya harmonis. Itu kan kayak wah gila, main bolanya bagus, itu kan udah kayak perfect banget gitu kan. Ganteng pula gitu. Secara 11-12 enggak malu? 11-30. Nah, satu momen beredar kabar bahwa dia cerai. Padahal harmonis. Kita dengar kabarnya harmonis.
dermawannya sih nggak tahu, maksudnya nggak ada kebongkar dan lain-lain, tapi tiba-tiba cerai. Gitu kan, kita kalau ngelihat personal ini yang udah kita agung-agungkan, tiba-tiba itu kayaknya drop banget gitu. Harusnya yang kita idolain kan cara bermain bolanya bagus dan lain. Tapi ketika kita tahu personalnya, kalau kita ikutin kita bakal kecewa gitu. Ketika tahu ya dia cerai, yang tadinya panutan. Nah, gue kalau untuk itu gue ngatasinnya bukan yang nggak mau lihat sisi buruknya orang ya, bukan gitu. Tapi gue berpikiran gini, semua orang pasti punya sisi buruk gitu. Semua orang punya sisi buruk. Kalau kita cuma ngeliatin sisi buruknya orang, kita nggak akan bisa ngelihat orang itu baik. Gitu. Karena memang orang cenderung kan mesti ngelihat yang jeleknya kan. Lu bikin kebaikan banyak, beribu-ribu kebaikan, tapi lu sekali buat kejahatan, pasti kejahatan lu yang diingat. Gitu. Nah, apalagi public figure. Betul. Itu yang gue, kalau misalnya gue jadi idola, itu yang gue reduksi, itu yang gue kurangin. Gitu. Contoh, dulu zamannya ada orang-orang yang mengidolakan salah satu orang gitu. Wah, pokoknya orangnya berani, bersih gitu ya. Luar biasa, semua pokoknya keren deh gitu. Keren gitu. Cuman hanya gue termasuk orang yang ngidolain dia gitu, ngidolain dia karena memang gue tipe orang yang ngelihat seseorang kerja dengan jujur, dengan bersih, itu gue suka. Gitu ya, gue suka dengan terobosan dia yang luar biasa tuh gue suka gitu. Tapi gue nggak, itu tadi gue nggak mau terlalu ngidolain dia, karena apa? Gue takut kecewa gitu. Nah iya kayak gitu. Gue takut kecewa. Tapi di satu sisi gue nggak bisa nggak bisa ngelihat keburukannya dia aja. Gue harus terima. Tapi itu udah terlalu dalam dong, Mbak. Sebenarnya kalau kita udah tahu personal artis, sebenarnya kita udah dalam tuh ngikutin itu. Oh iya, iya, udah dalam, udah, ya bisa dibilang udah dalam sih gitu. Kalau ngikutin terus ya. Iya. Sampai akhirnya gue ngikutin dia karena gue sebenarnya terbawa sih. Karena orang-orang pada suka gitu kan. Biasanya kita mulai suka, istilahnya kalau zaman sekarang mulai kepo dan gitu juga akhirnya jadi suka. Dan gue akhirnya jadi suka gitu. Dan tapi waktu waktu dia bikin satu kesalahan, buat orang itu satu kesalahan gitu. Tapi buat gue sih itu hal yang manusiawi, karena gue juga nggak tahu duduk permasalahannya apa gitu kan. Nah itu yang akhirnya pada saat orang-orang banyak yang menghujat dia dan meninggalkan dia, gue tetap hormat sama dia. Nah itu dengan karyanya. Karena apa? Gue masih bisa nikmatin nih karya-karyanya dia sekarang ini. Berarti kan masih banyak orang yang nggak bisa bedain karya sama karakter personal orangnya kan. Ketika ada kasus langsung ditinggalin gitu. Kameramen ikut ngehujat gitu. Iya. Ketika dia naik kita puji-puji, ketika ada kasus kita hina-hina gitu. Padahal karyanya mah dan padahal kasusnya misalnya nggak ada hubungan sama karyanya gitu. Kadang-kadang kan suka gitu kan. Ya misalnya kayak apa ya? Ya sering lah yang terjadi kayak waktu itu beberapa waktu lalu tuh ada apa namanya MC atau MC terkenal lah. MC terkenal tiba-tiba ada masalah sama cewek. Gak ada hubungan sama karyanya kan. Dihujat lah karena apa namanya dikabarkan si cowok ini selingkuh. Bukan kayak sexual harassment gitu, kayak megang sembarangan gitu. Ada kesana arahnya, tapi ternyata gua nggak tahu kasusnya udah berhenti atau enggak. Pokoknya sampai sekarang dia belum ada kabar bahwa sebagai tersangka gitu, belum ada gitu. Tapi orang udah rame-rame ngehujat gitu. Tapi kalau gue nih mumpung ngomongin masalah ini ya, jangan sampai nanti teman-teman yang ngelihat juga berpikiran, oh berarti Kak Foni menyetujui. Bukan menyetujui, bukan maksudnya itu ya. Maksudnya gini, nanti jangan-jangan nanti orang misalnya ada nih contohlah satu kasus artis gitu ya, yang sudah melakukan kejahatan seksual gitu misalnya. Misalnya gitu. Tapi belum terbukti gitu.
Cuman udah dihujat aja. Belum terbukti sudah dihujat. Ya. Tapi kalau memang itu sudah terbukti, udah terbukti nih gitu. Kalau memang yang istilahnya merusak moral dan itu gue nggak ini ya, gue nggak ambil, gue no excuse. Oke. Gitu, gue nggak terima juga begitu loh. Otomatis gue akan, kalau memang sampai seperti itu, gue akan blok semuanya. Sampai karyanya. Walaupun nggak ada hubungannya. Oh gitu. Karena buat gue ketika orang suka dengan karyanya gitu, suka dengan karyanya, terus tiba-tiba orang ini, gue yang berkaitan dengan moral ya gitu ya, yang udah merusak moral, gue no excuse gitu. Jadi memang ada beberapa kasus sih, beberapa case. Lu masih ngelihat karyanya beberapa case, tapi lu masih bisa ngelihat, tapi masih lihat personalnya. Ya, kalau menurut gue, kalau gue gini, kalau memang itu tidak merugikan banyak orang, misalnya secara umum, misalnya kasusnya memang personal. Ya, misalnya dia sama keluarga, sama istrinya atau apa. Gue merem. Tapi kalau misalnya dia bercerai terus dia kawin lagi dengan siapa, gue merem. Iya, karena itu pribadinya mereka. Iya. Tapi kalau udah sampai merugikan halayak banyak, umum, gue nggak. Oh gitu. Gue nggak terima gitu. Gue tetap nggak terima. Karyanya pun gue nggak mau terima, gitu ya. Okay. Karena udah istilahnya kejahatan yang dia buat, orang lain banyak yang kena gitu, kena imbas gitu lah ya. Oke. Gitu. Berarti kalau memang personal itu aman lah karyanya. Ya. Karena itu urusan pribadinya. Itu urusan pribadinya dia lah. Betul. Ya kan, kita juga ikut campur juga ngapain gitu. Iya, betul. Kita nggak tahu juga masalahnya apa gitu. Mungkin kalau lebih ke publik, kita bisa tahu gitu kejahatannya apa yang dilakuin gitu kan. Iya, oke. Kalau gue kayaknya masih bisa sih terima karyanya. Karena gue nggak terlalu peduli sama kehidupannya dia gitu. Pribadinya. Gue nikmatin karyanya aja. Makanya gue dari sekarang ya, mulai beberapa tahun terakhir, gue udah berhenti cari tahu kehidupan idola gue gitu. Kalau ternyata idola lo itu membahayakan banyak orang, gimana? Lo tetap mengidolakan dia? Makanya gue nggak cari tahu. Misalnya ada berita dia. Lu kan tadi bilang cari tahu. Enggak, gimana? Gue berhenti cari tahu. Oh, lu berhenti cari tahu. Gue mulai beberapa tahun terakhir gue udah berhenti cari tahu. Misalnya gue suka sama si A nih. Gue suka si A karena main film bagus. Stop sampai situ. Gue nggak bakal cari tahu dia gimana? Dia sekolah di mana dulu, dia pacarnya siapa, dia pernah kasus apa. Gue nggak bakal cari tahu tuh. Tapi kalau tiba-tiba saat itu terekspos, ada berita dia ngelakuin sesuatu yang istilahnya di luar nalar atau udah kebangetan deh, itu lu gimana? Lu masih? Gua nggak tahu karena belum pernah nemu. Belum pernah nemu. Ya. Tapi ada beberapa case gue masih nggak peduli. Lu masih tutup mata lah ya. Karena gue nggak tahu kehidupannya, gue nggak tahu, maksudnya kayak gue nggak tahu apa yang dijalanin, apa kasusnya, apa bener apa enggak gitu. Sampai dia, ya gue rasa setiap orang pasti ada keburukannya kan gitu. Iya sih. Tapi kalau gue ya itu tadi sih, kalau udah sampai bicara moral dan banyak yang dirugikan. Lo enggak ya? Gue ya itulah, gue pokoknya udah berhenti cari tahu lah, daripada ntar gue kecewa gitu. Kayak gitu-gitu gue daripada kecewa jadi kayak apa ya? Mungkin yang bisa kita lihat tuh misalnya yang paling apa ya? Paling kelihatan misalnya. Kita anggap aja, mumpung karena gue Kristen, misalnya anggap aja lah penyanyi rohani tiba-tiba melakukan sesuatu hal yang mungkin istilahnya dosa gitu. Itu gue nggak terlalu tuh mikirin tuh. Menurut gue dosa punya masing-masing, udah karyanya bagus-bagus aja. Kalau gue di situ. Tetap belum pakai ya? Iya, menurut gue dosa masing-masing. Kalau gue mau menghujat dia juga, dosa gue jangan lebih parah dari dia. Jadi gue kalau gue udah berhenti cari tahu gue. Gitu sih. Jadi kalau
statementnya kan terakhir mungkin untuk orang-orang yang mungkin ngefans berlebihan atau udah nggak masuk akal lagi gitu-gitu. Apa ya? Kalau masalah idola agak ini, lu punya idola boleh, lu punya lu ngefans sama seseorang boleh, tapi jangan sampai merusak kewarasan lu juga gitu. Mengidolakan seseorang sewajarnya lah. Betul. Karena sama-sama manusia sama-sama manusia dan lu bisa seperti dia. Iya betul. Kecuali kalau lu mengidolakan dia, akhirnya lu bisa sama dia. Itu yang terobsesi. Iya. Bikin obsesi lu bangkit dan lu bisa berkarya, menciptakan karya yang mungkin nggak sama dengan dia, tapi paling nggak di bawahnya dia. Iya, harusnya ada karya bisa. yang lu buat. Harusnya bisa kan. Harusnya seperti itu. Dia bisa nyanyi, harusnya lu bisa nyanyi. Betul. Idolakan ya, walaupun dia bisa nyanyi, lu nggak bisa nyanyi, ya mungkin lu bisa jadi pencipta lagu ya, gitu mungkin. Kan yang bisa suatu saat lagunya ya, dibawain. Sesama manusia, maksudnya kita lagi sama-sama manusia, harusnya sewajarnya lah. Sewajarnya, nggak usah berlebihan. Oke. Gitu. Baik, untuk hari ini, untuk tema hari ini udah cukup lah. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang nonton dari awal sampai akhir. Semoga dari pembicaraan kita hari ini tentang idola, teman-teman bisa mulai sadar diri gitu. Ternyata gue berlebihan gak sih ngefans sama seseorang gitu, sampai bikin gue lupa waktu, lupa diri dan lain-lainnya gitu. Kalau teman-teman udah sadar, mungkin boleh share video ini supaya teman-teman yang lain bisa sadar juga gitu. Kalau enggak, kalau bukan ya tutup aja. Tutup ya videonya. Atau mau ngebahas sesuatu, boleh tulis di kolom komentar biar kita bahas. Itu aja. Gua Andi, gua Foni. Kita pamit. Bye bye.